Saat kamu dizalimi, jangan lakukan apapun dulu. Cukup baca ini 260 kali dan lihat apa yang terjadi. Tahukah kamu, ada satu doa dan dzikir pendek yang sering dibaca oleh orang yang teraniaya, bukan untuk menenangkan hati, tapi sebagai wasilah agar kezaliman dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dzikir biasa. Banyak orang tidak sadar, kehancuran orang zalim sering tidak datang dari manusia, akan tetapi dari doa yang dipanjatkan dalam diam oleh orang yang disakiti. Dan ketika doa itu dibaca dengan cara yang benar, balasannya bisa datang tanpa mereka duga. Kalau kamu sedang dizalimi dan sudah lelah menahan, tetaplah di sini, karena di video ini kamu akan tahu bacaan 260 kali itu beserta adab dan caranya agar menjadi senjata yang hak dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah milal khairi kula mukhlaq. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Semoga setiap langkah pemirsa diberkahi, dilapangkan rezekinya, dilindungi dari segala keburukan, dijadikan keluarganya sejahtera dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, bayangkan saat kamu lemah, tak berdaya, namun hakmu dirampas terang-terangan, martabatmu diinjak, dan kamu difitnah tanpa ampun oleh orang yang zalim. Ingat ini, Allah tidak pernah tidur. Allah Maha Perkasa, Maha Memaksa, dan balasan bagi orang yang sengaja berbuat zalim bisa datang dengan cara yang sangat mengerikan. Sebelum masuk ke cara mengamalkannya, perhatikan ini baik-baik. Dalam salah satu kitab tasawuf klasik yang sangat masyhur, Syamsul Ma'arif Al-Kubro, karya Syekh Ahmad Al-Buni rahimahullah, disebutkan rahasia Asmaul Husna yang menjadi wirid para ahli hikmah bukan amalan sembarangan. Ini bukan sekedar zikir ketenangan, tetapi bisa menjadi senjata spiritual, perlindungan sekaligus balasan bagi orang yang zalim. Kitab ini telah ratusan tahun menjadi rujukan para ulama dan ahli rohani. Namun ini bukan untuk permainan, karena di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang agung, hingga doa yang oleh sebagian ulama disebut sebagai wasilah kehancuran bagi pelaku kezaliman. Dalam penjelasan tersebut, dzikir ya Allah, ya Jabbar disebut sebagai salah satu dzikir yang memiliki rahasia besar, bahkan dikenal sebagai pemutus kekuatan orang yang zalim. Mengapa? Karena ini bukan sekedar ucapan, namun zikir yang jika diamalkan dengan kaifiah yang benar bisa mengguncang hati orang yang zalim hingga mereka merasa takut tanpa tahu sebabnya. Pemirsa beriman, para ulama ahli hikmah menjelaskan, jika diamalkan dengan benar, maka diantara keutamaannya, dibaca 260 kali setelah sholat wajib, Allah akan menundukkan orang yang berbuat jahat. Saat berhadapan dengan musuh, dzikir ini menjadi perisai dan kekuatan dengan izin Allah. Dan jika kezaliman terus dilakukan, zikir ini bisa menjadi sebab datangnya balasan dan murka Allah. Dalam banyak kisah, para ulama menjelaskan bahwa balasan itu kadang datang dalam bentuk kecelakaan, musibah, kehancuran mendadak. Namun seringkali balasan yang paling menyakitkan adalah hidup terasa sempit, langkah selalu salah, dan ketenangan dicabut perlahan. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, baca Al-Fatihah 1 kali. Niatkan untuk orang yang menzalimimu. Sebutkan dalam hati, khususon illa ruhi wal jasadi. Kemudian sebut namanya, lalu baca Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua, baca doa pembuka Asmaul Husna 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa lahul asmaul husna. Ini artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan segala puji, di tangannya segala kebaikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama terindah. Pemirsa beriman, lanjut yang ketiga, zikir utama. Namun sebelum masuk ke zikir utama ini, tenangkan dirimu sejenak, tarik nafas perlahan, hadirkan hatimu kepada Allah. Ingat apa yang kamu rasakan sebagai pengaduan kepadanya, karena zikir ini bukan sekedar ucapan, melainkan panggilan kepada Allah yang Maha Perkasa. Jika hatimu sudah siap, kita mulai zikir utamanya. Baca 260 kali, Ya Allah, Ya Jabbar. Ya Jabbar artinya wahai Zat yang Maha Memaksa. Setelah kamu menyelesaikan zikir ini, jangan langsung berpindah. Tahan sejenak rasamu itu. Biarkan hatimu tetap terhubung dengan Allah, karena disinilah permohonanmu akan dipertegas. Yang keempat, baca zikir penutupnya 9 kali. La ilaha illallah wa anta ya Jabbar. La ilaha illallah wa anta ya Jabbar. Setelah itu sebut nama orang yang zalim itu 3 kali sambil genggam kedua jempolmu kiri dan kanan dengan sangat kuat, lalu tiupkan sambil menyampaikan hajatmu dalam hati. Maka insya Allah orang zalim itu akan hancur hidupnya. Waktu mengamalkan setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, dan lakukan selama 7 hari berturut-turut. Pemirsa beriman, lakukan cara mengamalkan bacaan Asmaul Husna ini persis seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Insya Allah dengan izin Allah, saat itu juga orang zalim tersebut terkoneksi hatinya dan seketika merasa gemetar ketakutan. Dan jika suatu hari kamu mendengar atau melihat hidup mereka berubah, jalannya terhenti atau ketenangannya menghilang, jangan sombong, jangan bercerita kepada siapapun, karena ini bukan kekuatanmu, ini keadilan Allah yang akhirnya bekerja. Jika hatimu sedang remuk, simpan amalan ini, dan jika kamu yakin Allah Maha Adil, jangan simpan sendirian, bagikan kepada saudara dan handai tolanmu yang sedang terzalimi. Semoga Allah melepaskan segala keburukan dalam hidupmu, mempermudah segala urusanmu, berlimpah ruah rezekimu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.